Selamat malam, Rahayu. Apa kabar keluarga Dhamma TV? Senang sekali jumpa dengan Anda sekalian di ruang keluarga Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kota Malang sering didera hujan yang sangat deras, sekalipun sudah masuk di musim panas atau mongso ketiga atau musim kemarau. Tetapi kita masih mendapatkan guyuran hujan yang benar-benar deras, disertai juga dengan petir yang menyambar-nyambar. Bila keluarga Dhamma TV sering melihat tanda-tanda tersebut, bahwa petir 2016 ini tidak lagi berwarna putih seperti sinar-sinarnya terdahulu, tetapi 2016 ini petir selalu memberi kilatan warna merah. Coba perhatikan. Baik, karena banyaknya hal-hal yang tak terduga di dalam kehidupan ini, juga seperti juga hujan yang deras, petir yang menggelegar, bahkan di siang bolong tanpa ada hujan, kita akan sering melihatnya. Nah, pertanda apa seperti itu? Tentu ada akibat di dalam kehidupan manusia, karena manusia sebagai jagat cilik tetap saling terkait, saling terhubung, saling memberi daya dengan jagat agung, mikrokosmos dan makrokosmos. Tema kita kali ini adalah tentang terima ing pandum, bahwasanya manusia di dalam gejolak alam, di dalam gejolak kehidupan ini kadang-kadang juga sering nelongso, sering memaki-maki dalam hati, sering gerundel gitu ya, kalau orang Jawa bilang gerundel, atau berbicara di dalam hati, bahkan tidak segan-segan sering membanting HP, paling sering dibanting itu HP itu. Oke, karena kita kadang tidak terima ing pandum. Baik, saya tidak sendiri, telah hadir di studio yaitu Biku Teja Punopetera. Beliau datang dari Giri Wono di Jombang. Bante, namo budaya, sugeng rawuh Bante. Nggih, namo budaya. Matur nuwun sudah hadir di studio. Padepokan Giriwono leres Bante. Nggih, Padepokan Giriwana. Oh, Arama Wonosalam. Wonten Wonosalam. Betul-betul itu di Giri, betul-betul di Wono, betul-betul di gunung dan di hutan. Demikian, cuma kalau sekarang ini kan gunung-gunung pada gundul, ya, hutannya pada digunduli begitu. Jadi ini menjadi ancaman bagi kehidupan, kehidupan kita atau kehidupan makhluk-makhluk yang lainnya, atau bahkan kerusakan alam gitu. Dari Giri Wonosalam di Jombang, dan kemudian ada juga ini rekan saya yaitu Bapak Eko. Rahayu. Rahayu, Wilujeng Dalu, para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, semoga bisa mengikuti acara cermin sampai tuntas. Matur nuwun. Inggih, terima kasih sudah ada di studio. Nah, tema kita tentang terima ing pandum. Nah, ini tentu suatu tema yang layak bukan sekedar kita pahami, tetapi layak kita terapkan dalam keseharian. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang manusia manakala dia tersudut, manakala dia terpuruk, manakala dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, atau bahkan ketika dia tidak mendapatkan apapun. Coba saya ke Bapak Eko dulu. Sebenarnya kalau terima ing pandum, bagaimana itu kalau menurut serat Pedotoma atau Wulang Reh atau apapun? Monggo. Iya, baik Bu Hani juga pemirsa Dhamma TV, secara etimologi sesungguhnya terima ing pandum itu merupakan salah satu daripada pitutur luhur Jawa, yang kalau kita kupas secara utuh sesungguhnya sabar narimo ing pandum urip prasojo mangati-ati, ngaten Bu Hani. Nah, tentunya ini satu istilah atau terminologi yang bukan sekedar terima ing pandum begitu saja, yang sering dipahami pasrah sumarah, pasrah bongkoan, artinya ya menerima begitu saja. Tetapi tadi sudah diawali Bu Hani bahwa
trimo ing pandum atau sabar narimo ing pandum mangati-ati prasaja uripe, itu sesungguhnya mengandung unsur tadi betul keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Unsur keseimbangan, bagaimana kondisi mentalitas, kondisi batin tatkala manusia itu narimo ing pandum, ini adalah satu hal yang perlu kita kaji bersama pada malam hari ini. Apa kemudian terus pasrah begitu saja? Misalnya orang benar dinyatakan salah oleh pihak lain terus menerima begitu saja hanya karena sebuah jargon trimo ing pandum. Kan tidak demikian sikap batin itu. Menerima dalam arti seperti apa? Nah, ini yang saya kira perlu kita coba dekonstruksi lah kalau bahasa kampusannya itu. Tidak syukur menerima begitu saja. Tetapi bukan berarti bahwa manusia itu kemudian terjajah oleh dirinya sendiri. Misalnya sesuatu yang semestinya harus diterima secara apa adanya, dia perjuangkan mati-matian demi sebuah keinginan pribadi. Ini juga tidak nerima ing pandum artinya. Nah, nanti tentunya kita akan coba kolaborasi dari pandangan pendekatan Buddhis oleh Bante, oleh Romo, tentunya bagaimana secara konteks pemahaman Buddhis. Tapi budaya Jawa melihatnya adalah sabar narimo itu prasaja, Bu Ani dan juga pemirsa Dhamma TV. Jadi artinya itu sederhana dan mampu menerima. Karena sebenarnya mampu menerima ini cukup sulit ini. Karena kita kadang-kadang, wah aku gak terima loh. Ada kata-kata begitu. Jadi sebenarnya terima ing pandum itu, monggo Bante, bagaimana dan harus bagaimana Bante mengawalinya. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan, dan juga tadi saya akan mengambil benang merahnya dari apa yang disampaikan Bu Hani sama Pak Eko ya, dimana di situ tadi kita mendengar ada istilahnya dunia itu ada dunia besar dan dunia kecil, makrokosmos dan mikrokosmos ya. Jadi kalau kita melihat, kita semuanya harus menyadari bahwa kita itu tinggal di dunia yang sama, di mana dunia ini juga adalah sebuah bentuk dari perpaduan, di mana ada air, ada daratan, ada udara, dan ada cahaya matahari. Ada matahari ya sebagai unsur panasnya. Nah, ini adalah sebuah perpaduan yang mana sebenarnya oleh Buddha dikatakan bahwa segala sesuatu yang terbentuk karena perpaduan itu akan mengalami perubahan, mengalami kerusakan. Nah, jadi dunia kita yang kita tempati bersama ini secara alaminya akan mengalami kerusakan, akan mengalami kehancuran, itu secara alaminya. Jadi dirusak atau tidak dirusak ya memang akan terjadi demikian, karena akan itu sebuah bentuk perpaduan. Tapi yang semakin menjadikan dunia kita itu rusak itu karena orang makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, termasuk juga kepunahan dari makhluk-makhluk yang lain. Itu yang sangat berwenang di sini kan perilakunya manusia. Jadi mungkin kita sering mendengar istilahnya itu binatang buas, ya segala macamnya. Tapi ternyata kebuasan mereka itu lebih buas daripada kita. Kita artinya lebih buas daripada mereka. Mereka bisa menjadi punah, menjadi hilang, tidak terlihat sampai sekarang ini karena ternyata sembunyinya masuk ke dalam perut. Seperti itu. Nah, itu sudah saya katakan bahwa dunia kita itu terbentuk karena perpaduan, nanti akan mengalami kerusakan, rusak karena secara hukum alam itu sendiri atau dirusak oleh makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Dan itu harus kita bisa menerima juga. Tapi kalau kita yang rusak ini yang memang istilahnya mungkin kita membuat lubang kematian bagi hidup kita sendiri kalau kita merusak tempat tinggal kita sendiri. Tapi kalau kerusakan secara wajar, secara alami, kita harus bisa nerima karena memang kita tidak akan mampu menghindari, lari, sembunyi dari kondisi kerusakan itu. Nah, kemudian kalau kita bisa dikatakan mikro ya, mikrokosmosnya, kita sebagai makhluk yang tinggal di dalamnya tadi memiliki peran yang teramat penting di dalam kehidupan, kelangsungan kehidupan ini. Jadi kalau kita semua mau menjaga, melestarikan bumi kita ini, bisa bertahan lama. Tapi kalau misalnya kita turut andil bagian dalam
perusakan, maka akan semakin cepat mengalami kerusakan dan bahkan bisa terjadi bencana di mana-mana yang membuat kita sendiri juga akan menderita. Nah, yang menarik di sini kalau tadi kita membicarakan dunia makro, ini dunia mikro. Dunia mikronya ya dunia jasmani kita, dunia batin kita, begitu. Nah, kita di dalam menjalani kehidupan kita ingin dunia kita damai. Kita ingin dunia kita itu bertahan lama. Tapi kita sebagai pelakunya ini harus berusaha nguri-nguri dari diri kita sendiri, dari batin kita sendiri. Dan ajaran-ajaran agama itu saya rasa mengajarkan, ajaran-ajaran keyakinan itu saya rasa mengajarkan untuk bagaimana kita menjaga kelangsungan hidup kita supaya kita hidup damai, hidup bahagia, lingkungan yang damai, lingkungan yang bahagia, dan dunianya ini kita bisa nyaman untuk kita tempati bersama. Dan ini semuanya bisa terwujud kalau kita semuanya ada andil bagian turut serta untuk mewujudkannya. Jadi jangan diserahkan itu kepada orang lain semata atau kepada pemerintah, bukan begitu, tapi kita semuanya harus turut serta melakukan itu dengan mengawali, dengan memulainya dari diri kita sendiri. Kita bisa berbuat sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, kita lakukan itu. Maka diperlukan di sini pengetahuan. Di dalam Manggala Sutta itu dikatakan berpengetahuan luas, berketerampilan. Nah, ini adalah berkah utama. Jadi kita harus bekali dengan pengetahuan dan kita harus terampil memanfaatkan pengetahuan itu untuk mengisi waktu di dalam kehidupan kita ini mau kita gunakan untuk apa? Ya tentu saja karena kita memiliki ajaran agama, kita manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat untuk bisa menciptakan kondisi damai bahagia tadi. Boleh kita berusaha sebisa kita, semampu kita, sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan pengetahuan dan juga kemampuannya masing-masing. Tapi setelah itu, begitu kita berusaha segala macamnya dengan berbagai macam cara yang kita tempuh, yang kita upayakan, ya kita harus bisa menerima, ini loh hasilnya seperti ini. Begitu. Masalah baik atau tidak baik itu adalah kondisi yang kita lakukan bersama. Jadi di sini kita tidak perlu untuk bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya karena itu semuanya adalah hasil kolaborasi, kolekte antara semuanya yang ada di dalam dunia ini. Jadi saya rasa kalau kita semuanya bisa melakukan itu dan setelah kita melakukan itu kita bisa menerima kondisi hasilnya bersama-sama, ya sudah. Kalau di dalam lebih dikatakan kalau ke dalam diri kita masing-masing, setelah kita berbuat baik, kita harus menerima apapun akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, tapi yang kita yakini bahwa sesuai dengan hukum karma itu, sesuai dengan benih yang ditabur, seperti itulah buah yang akan kita petik. Kita menanam kebaikan, kita juga akan memetik kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, kita akan memetik keburukan. Jadi kalau kita sudah pernah melakukan keburukan, begitu menerima akibatnya, ya terimalah itu sebagai akibat dari konsekuensi dari kita melakukan keburukan. Kalau kita melakukan kebaikan kemudian kita bahagia, ya terimalah itu, karena itu semuanya adalah akibat dari perbuatan kita. Nah, yang orang tidak bisa terima itu adalah begitu melakukan keburukan, akibatnya dia menderita, dia tidak bisa terima, padahal waktu melakukan keburukan, kejahatan itu happy-happy saja. Tapi tinggal menerima akibatnya dia tidak mau, gitu kan. Kita yakin kalau seseorang melakukan kebaikan pasti hasilnya baik, kalau melakukan keburukan pasti hasilnya juga buruk. Nah, kita sering melihat kadang-kadang orang kelihatannya baik, tapi kok buruk hasilnya. Kita lihat hanya di saat kita kenal dia kelihatannya baik, tapi pada saat kita belum kenal dia, perilaku kehidupan masa lampaunya seperti apa dan bagaimana, kan kita tidak tahu. Yang pastinya seseorang itu tidak akan pernah memetik kalau memang bukan tanamannya. Jadi kalau sudah menanam entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, ya terimalah. Gitu. Dan belajar menerima itu bukan hal yang gampang. Setelah menerima, bukan hanya nerima, tapi apa yang kita bisa lakukan supaya penderitaan itu bisa cepat teratasi. Kalau dia nerima aja kemudian tidak ada upaya lagi, seperti hanya orang kena sakit, ya kamu sakit, terimonen. Nah setelah diterima gitu tidak melakukan apapun, ya sama aja ini tindakan yang kurang tepat.
Jadi begitu bisa nerima itu, bisa menerima itu aja sebuah hal yang tenang, yang damai, yang bisa menciptakan kondisi itu. Kalau dia tidak bisa menerima, lebih menderita dia, itu kan? Jadi kalau tidak bisa menerima, ternyata akan datang penderitaan. Betul. Nah, di sini nanti pada segmen berikutnya kita lihat sebenarnya bagaimana sih mengupayakan supaya batin bisa terima apa adanya, terima pada status kehidupannya di dunia. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Terima ing pandum. Ini saya kepada Bapak Eko ini ya. Kalau kita ini terima ing pandum, biasanya itu ya sudahlah, diterima saja keadaannya. Sudahlah, pancen bejamu mung semene. Memang keberuntunganmu hanya begini. Rezekimu hanya segini, jadi ya sudah diterima aja, memangnya begitu. Ya udah, nggak ada upaya apapun. Pemahaman atau rasa yang sedemikian kalau menurut Wulangreh, apa ada kata-kata yang indah? Iya, baik Bu Ani, sebenarnya tidak demikian ya. Jadi bukan berarti, memang esensi terima pandem itu sabar, tetapi bukan berarti menerima apa adanya. Terus bagaimana sikap batin ini yang perlu kita kaji, kita didudah bahasa Jawanya. Sabar iku musti kaning laku, lire iso nandang nampani apa wae ing sak lumahing bumi, sak kruping langit, lan minangka pandadare ngaurip. Nah, ini bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya memang betul menerima adalah dengan tulus hati, tentang apa yang dialami oleh manusia ketika di alam dunia. Tetapi ora ateges kok pepes pangarep-arep, ananging tetep kebak pangarep. Tetep bukan berarti kemudian kehilangan semangat hidup. Justru di sini malah menjadikan semangat hidup. Ini esensinya dari terima ing pandum. Nah, kita sering melihat Bu Ani bahwa seolah-olah terima ing pandum itu capnya itu diberikan kepada yang menderita saja. Nah, tapi tidak untuk budaya Jawa. Sabar yang merupakan esensi daripada terima ing pandum itu juga berlaku bagi mereka yang sedang bahagia, yang sedang tidak sengsara, artinya begitu. Apa artinya? Tetap mawas diri dan tetap ingat bahwa manusia itu akan selalu beriring hidupnya, gek-gek susah, gek-gek bunga. Ya bahagia susah itu adalah satu roda kehidupan yang silih berganti. Persoalannya selalu capnya ketika kita itu pas menderita atau susah. Sesungguhnya susah itu juga karena diri kita sendiri. Kenapa? Karena paling umum terminologinya, susah itu ketika keinginan tidak terpenuhi. Padahal karep atau keinginan itu kalau dipenuhi dia akan terus berkembang. Kepingin beli motor baru satu, nah, setelah terbeli mesti pengen beli dua. Setelah bisa beli dua, kepingin beli yang rodanya tambah 2 jadi 4 dan seterusnya. Tetapi ketika mereka dihantam oleh persoalan rugi atau pas bangkrut hidupnya dan kemudian harus dijual semua yang ada rodanya tadi, baik roda 4 maupun roda 2, kemudian menderita. Capnya akan menderita karena bangkrut misalnya atau hilang rezekinya. Tapi sesungguhnya akar persoalan menderita itu karena dihambat atau terhambatnya keinginan yang sejak awal ditancapkan dalam dirinya, dalam mikrokosmos. Itulah konteks sabar sesungguhnya. Ya, itu mungkin agak gampang menganalisanya, tapi bagi yang bahagia, kenapa kok harus tetap terima ing pandum dan sabar? Iya, karena setelah bahagia itu manusia pasti susah. Mana ada manusia yang terus bahagia? Pasti susah. Gek susah, gek bunga. Ini saya kira harus dipahami. Ketika masih bisa bernafas, ketika ponsondrio, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, hidung masih berfungsi, lidah dan panca indrani masih berfungsi, maka bahagia dan susah itu pasti silih berganti. Maka dari itu nenek Jawa itu
ngono ya ngono ning aja ngono. Contohnya Bu Hani, biasanya itu ya pejabat publik, kemudian wakil rakyat, dan para pemimpin sekarang ini kurang sabar, kurang terima ing pandum. Nggak usah jauh-jauh lah, seperti saya aja guru. Kayaknya Bapak Ibu guru kita, karena kalau menyalahkan atau mencoba menganalisa pejabat publik juga produknya guru. Apakah guru kita itu sudah mau nerima ing pandum dan sabar? Kok yang banyak kok wedi ora duwe, wedi ora iso dahar, wedi susah. Nah, padahal guru itu sesungguhnya senopati ngaloga. Ya, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake itu ya guru. Berarti kalau berangkatnya itu tidak menggunakan turangga yang mabyor momyor, ya ora apa-apa, yen menang ya tanpa ngasorake ya guru. Yang ngluruk tanpa bolo. Sudahlah tidak melihat yang sana-sana pejabat publik atau wakil rakyat, guru saja yang seperti saya. Apakah teman-teman guru ini sudah mau narimo ing pandum, mau sabar? Saya kok berkeyakinan kalau para guru itu mau sabar dan mau narimo ing pandum, mudah-mudahan nanti anak didiknya itu kalau dia jadi pejabat publik, apapun lah posisinya, pasti juga akan mau narimo ing pandum karena pembelajarannya sudah berlandaskan narimo ing pandum. Sudah dicontohi oleh gurunya. Karena guru kan digugulan ditiru. Betul. Lah kalau gurunya kencing berdiri pasti murid kencingnya berlari. Jadi kalau gurunya sudah terima, mungkin muridnya bisa lebih sumarah. Karena Bu Hani dan juga pemirsa Dhamma TV, kalau lingkaran setan itu tidak ada yang mau mengalah satu duluan, itu pasti semuanya saling menyalahkan. Oke, kalau begitu bapak guru, ibu gurunya dulu yang harus narima pandum, mau sabar, prasojo, prayetno, mangati-ati. Di dalam Hasta Broto itu sesungguhnya kata kuncinya adalah yang ke-8. Yang ke-8 itu adalah praptaning gending lan gongso. Pemain musik tradisional Karawitan itu yang paling bisa, yang paling pinter adalah disebut RKG, rebab kendang gender. Tapi di 3 instrumen itu yang punya jabatan atau punya titel pradonga itu adalah hanya panjak kendang. Atau kalau disingkat praptaning gending lan gongso. Artinya apa? Sebagai pamurba irama, dia harus bisa mencoba terkendali dulu mikro dan makrokosmosnya. Manakala tidak, dia tidak akan bisa memurba irama seluruh instrumen di dalam karawitan itu. Lah manusia juga demikian. Ini saya kira kita terjebak dalam terminologi. Hasta Broto pertama garwa, 2 Bali Wisma, 3 turangga, 4 kukila, 5 curiga dan seterusnya. Seorang itu harus punya garwa sigarane nyawa, punya Bali Wisma, punya rumah, punya turangga tumpakan sing apik. Kalau itu pemahamannya tidak dalam, untuk menjadi praptaning gending lan gongso ya sulit. Itu disebut dengan prasojo, prangati-ati, narimo ing pandum, sabar. Itu semua adalah pasemon, tidak kemudian turangga itu dimaknai turangga kijaran, tumpaan. Kok dimaknai mobil sing wah mewah kaya mboten menika. Menika klintu, sempit pemahaman. Turangga itu kendaraan batin sesungguhnya. Nah, ini matur nuwun Bapak Eko. Aduh, kalau bicara dengan Pak Eko ini kita harus mempunyai kosakata bahasa Jawa yang banyak ini keluarga Dhamma TV. Jadi demikian dari Bapak Eko yang intinya bahwa sebagai enaknya musik atau gamelan itu hanya tergantung pada sebenarnya rebab, kendang dan gender, tetapi sebenarnya itu rasanya itu ada di kendang. Ada di kendang. Jabatannya pradonga. Pradonga kita kan nggak tahu apa artinya. Pradonga artinya apa, Pak? Praptaning gending lan gongso. Jadi artinya, yang memurba irama itu yang mengatur jalannya, yang mengorkestrasi sebuah grup musik, kesenian namanya karawitan, itu adalah pradonga atau praptaning gending lan gongso. Dan yang bisa memulai, menghentikan, menipiskan, suwuk dan sebagainya itu adalah
Kendang. Jadi sebenarnya kendalinya ada di Kendang ya. Dan kalau Bapak ini bicara tentang Kendang sebagai sebenarnya itu menurut Bapak Eko itu adalah instrumen kehidupan. Ya. Cara hidup manusia. Tetapi memang untuk belajar itu kita jadi berpikir dua lagi itu Pak. Kita tidak gampang gitu karena secara umum tidak banyak orang mengerti tentang gamelan. Tetapi pada intinya luar biasa sekali dari Bapak Eko tadi bahwa manusia itu diajarkan untuk sabar dan mengerti tentang status pekerjaan dan kalau dari saya mengatakan bahwa sebenarnya Trimo ing Pandum itu setiap manusia itu sudah mempunyai titel, status kehidupan yang dibawa sejak awal. Bagaimana Yang Mulia Bante ini ketika masih remaja, apa yang membawa beliau ini ada suatu kekuatan yang membawa beliau ini untuk mengatakan bahwa saya akan menjadi seorang biku. Juga demikian juga ketika Bapak Eko ketika masih muda belia, aku rasanya kepingin jadi guru. Dan beliau, ya pasti itu pasti. Karena pikiran ini kalau Bante mengajarkan harus terus dikendalikan dan diajar. Pikiran karena liar. Tetap di Dhamma TV setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Baik, kita lanjutkan tentang tema kita. Kita buka di line telepon 0341402777 dan SMS di 085 10 701 8802. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa hidup ini seolah-olah ditata oleh sebuah peran. Bagaimana seperti Bante masih muda belia, tidak diuju-ujui, sebenarnya mungkin tidak disuruh oleh orang tuanya, wis jadiyo seorang biku supaya bisa memimpin umat, atau seperti Pak Eko, jadiyo guru supaya bisa memberi pelajaran kepada murid. Memang ada kadang-kadang pikiran atau harapan orang tua untuk membentuk karakter atau pikiran putra-putrinya. Tetapi ketika kita pada hari ini menjadi diri kita sebenarnya adalah pimpinan dipimpin oleh pikiran kita sendiri. Jadi mau jadi baik atau mau jadi buruk ada di dalam pikiran kita sendiri. Saya tadi bertanya pada Bante, apakah benar Bante pikiran itu harus tetap dididik? Monggo Bante. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dari intisari dari ajaran Buddha, ya dari kitab suci Tripitaka itu kan semuanya mencapai 84.000 pokok ajaran, tetapi intisarinya adalah kesabaran adalah cara praktek bertapa yang tinggi. Nirwana itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tidak melukai, tidak menyakiti orang lain makhluk lainnya. Tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan pikiran. Lah itulah inti ajaran para Buddha. Nah, kalau kita melihat kita itu memang harus bersabar tadi. Meskipun kita sudah sembahyang, rajin melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, mungkin moralnya juga baik, sering bermeditasi segala macamnya, tapi kita juga harus memiliki kesabaran. Dan itu semuanya juga tidak terlepas karena kita mau olah batin. Penelpon Bante. Oh nggih, monggo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Nggih. Ya, silahkan. Gatekeeper bisa bantu saya. Di sini tidak terdengar suaranya. Halo. Ya, silahkan. Monggo, Pak. Bagaimana? Ya. Ya, monggo. Pak Sumali ya. Nggih, Pak Sumali monggo. Monggo Pak Sumali monggo. Nggih. Kula badhe tanglet. Nggih. Halo. Nggih. Monggo Pak Sumali. Nggih. Kula badhe tanglet. Nggih, Pak Sumali Pak.
coba televisinya dikecilkan, mendengarkan dari telepon saja, dikecilkan sampai pol. Dunungipun paningal panggondo pangucap lan pangrasa niku wonten pundi kula nyuwun penjelasanipun. Matur nuwun. Matur nuwun inggih Bapak Sumali, nanti saya jawab biar Bante meneruskan tadi tentang pikiran tadi, Bante, monggo. Nggih. Jadi tadi sudah saya katakan tentang kesabaran cara praktek bertapa yang tinggi ya. Jadi kita memang dianjurkan di sini melakukan kebajikan-kebajikan sesuai dengan ajaran agama yang kita mengerti dan kita pahami untuk kita praktekkan itu untuk berbuat baik. Tapi hasilnya ya kita nanti harus sabar. Nah, kalau tidak sabar, nah mungkin kita malah melakukan keburukan-keburukan. Lah tentu saja ini tidak sesuai lagi dengan ajaran keyakinan itu. Jadi bagaimanapun kita harus menerima kondisi itu dengan kesabaran. Nah, kondisi kita itu sesungguhnya terbentuk dari kebiasaan ya. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri berpikir yang benar, bertutur kata yang benar, berperilaku yang benar, maka kita akan terbiasa melakukan hal yang benar itu. Dan biasanya kalau orang sudah terbiasa berbuat yang benar, untuk berbuat buruk itu susah, sulit. Begitu pula terjadi dengan sebaliknya. Kalau orang sudah terbiasa melakukan perbuatan buruk, maka dia juga akan sulit untuk melakukan kebaikan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita semuanya bisa, karena kita punya keyakinan mengajarkan tentang hal itu. Nah, kalau ditanyakan yang membuat kita bahagia menderita itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri, seperti yang tadi saya katakan, hukum karma tadi. Sesuai dengan benih yang ditabur, seperti itulah buah yang akan kita petik. Nah, yang namanya perbuatan itu bisa dilakukan melalui pikiran, bisa dilakukan melalui tutur kata kita, dan bisa dilakukan melalui jasmani kita. Pikiran, ucapan, perilaku kita inilah yang disebut dengan perbuatan. Ada perbuatan baik dan juga ada perbuatan buruk. Jadi jangan sampai kita ngerti hukum karma itu selalu dimaknai dengan yang negatif. Padahal di situ juga ada karma baik, ada karma buruk atau karma jahat. Penelpon Bante. Halo, selamat malam. Selamat malam. Penelpon silahkan. Pak Suparno. Pak Suparno Blimbing. Halo. Halo Pak Suparno Blimbing. Iya, agak keras sedikit Pak. Monggo. Pak Suparno Blimbing. Iya, Pak Suparno Blimbing. Saya mau tanya ke Pak Eko sama Bante. Itu begini, saya nerimo ing pandum itu menurut saya adalah satu kesabaran, atau yang paling kunci itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas menerima semuanya. Dan setelah berbagai tahapan, ikhlas itu muncul lewat meditasi dan lain sebagainya. Saya kok pernah mendengar kata-kata begini, Pak Eko, itu begini: Satrio wirang, satrio among duo, satrio hamangku projo. Apakah itu termasuk tataran tingkatan nerimo ing pandum atau pripun nggih? Kula dalem nyuwun petunjuk. Nggih, matur nuwun. Artosipun menapa menika? Ngapunten nggih, matur sembah nuwun. Matur nuwun nggih. Silakan Bante dilanjutkan. Nggih. Jadi mungkin ini juga bisa mewakili dari jawaban-jawaban itu sebenarnya. Jadi dikatakan bahwa dalam bahasa dharmanya itu kama yoni kama bandhu. Kita mewarisi dari perbuatan kita sendiri. Kita terlahir dari perbuatan kita sendiri. Kita berkerabat dengan perbuatan kita sendiri. Kita tergantung dengan perbuatan kita sendiri. Yang artinya bahwa setelah kita melakukan tadi yang namanya perbuatan tadi, dan perbuatan itu bisa menimbulkan akibat itu karena terjadi karena adanya niat. Jadi perbuatan tidak akan berakibat apabila tidak ada niat. Begitu ada niat, maka itu akan menimbulkan akibat, ya.
Jadi begitu kita melakukan perbuatan yang didasari dari niat tadi, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, kita pasti akan menerima akibat dari perbuatan itu, siapapun orangnya. Jadi semua harus menerima akibat dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Dia memutuskan, dia juga yang menjalani, dia juga yang akan menerima akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Mau kaya, mau miskin, mau bahagia, mau menderita, mau cacat, mau sempurna, terlahir di alam surga atau terlahir di alam neraka, istilahnya begitu. Itu semuanya tidak terlepas dari perbuatan ini. Jadi dari perbuatan kita sendiri. Jadi kita menerima, mewarisi, menjalani akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau kita menderita itu bukan karena orang lain yang membuat kita menderita. Kita bahagia atau kita menderita bukan orang lain yang menyebabkan kita bahagia atau menderita, tapi diri kita sendirilah yang menjadi penyebabnya. Makanya kami sering mengatakan bahwa kita tidak orang lain tidak akan bisa membuat kita menderita kecuali kita mengizinkannya. Cara mengizinkannya bagaimana? Pada saat melihat orang lain melakukan keburukan-keburukan, kita melihat. Dan pada saat melihat itu tidak ada kesadaran. Ingin meniru. Begitu melihat tidak ada kesadaran, kita akhirnya timbul kemarahan, kebencian, kejengkelan terhadap apa yang dia lakukan. Padahal kan anehnya itu, dia yang melakukan, dia yang nanti akan bertanggung jawab atas perbuatan dia, kita yang nyawang itu loh, kok marah, benci, jengkel gitu loh. Nah, itu kan aneh. Padahal kalau kita misalnya tadi memiliki kesadaran yang baik pada saat melihat, lawang yang mau juga yang melakukan juga mau gitu kan, ya monggo kerso gitu. Kalau kita memiliki rasa cinta kasih, mungkin kita tegur, kita memberikan masukan, kita memberikan pandangan. Nah, setelah kita memberikan pandangan, masukan, contoh sebagai wujud cinta kasih kita kepada dia, kalau diterima ya monggo, tidak diterima ya sudah. Tapi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, memberi nasihat, memberikan petuah, begitu nggak diterima malah marah, nggak tambah repot lagi gitu kan. Jadi istilahnya itu kita menjalani kehidupan ini kalah sama sing lakoni lah. Mau kita ngomong kayak apapun, kalau sing lakoni gelem mau gimana gitu kan. Ya maka harus mengerti bahwa semua orang, semua makhluk itu melakukan perbuatan, dia juga yang akan menerima akibat dari perbuatan itu. Dari perbuatannya sendiri. Begitu. Sekarang menjawab yang tadi, monggo Bapak Eko. Injih, sepidah kita cobi nanggapi nggih. Pertanyaan dari Wagir Pak Sumali. Pak Sumali ana ngendi Wagir. dununging panggondo, pangrungu, paningal lan sak pinunggalane Pancandriya menika. Nggih. Gumantung tergantung ingkang napa menika emirsani Pak Sumali. Yen versi pedalangan menika sampun tergantung dari sudut pandang. Iya, sudut pandang yang melihat. Yang tapi memikirkannya budaya Jawa itu pintu gerbangnya adalah wayang kulit. Mau ditarik ke seni sastra ada, ke seni vokal ada, ke seni koreografi ada dan sebagainya. Termasuk ke spiritual Jawa juga ada. Mbok menawi tadi ingkang dipun tangletaken kalian Pak Sumali. Ning menawi versi pedalangan lan wayang menika pathetipun sampun wonten ing barang utawi manyura. Yah ning talaga kadi langit mambang tangpas wulan upamanika lintang tulya kusumaya sumawur yahning talaga kadi langit tatkala telaga seperti langit menika pasemon jernih. Jadi itu indah. Hanya apa ya? Pasemon itu apa ya? Perumpamaan bahwa ketika sebuah telaga sedang jernih seperti langit. Kemudian mampang tangbas wulan upamaniko. Di dalam telaga itu kelihatan bulan sangat utuh, cerah, jernih. Maka dan tampaklah tenang. di permukaan telaga tadi bulan yang sedang bersinar dengan jernihnya. Lajeng lintang tulya kusuma ya sumawur.
kelihatan bintang-bintang pun bertaburan di telaga. bertaburan di telaga. Itu menggambarkan batin manusia yang sudah paripurna, sudah bisa mengelola karepipun, sampun saged nata karepipun. Menika gambil dipun aturaken ning dipun lampahi butuh praktek menika Pak Sumali. Menawi wonten televisi utawi radio namung dipun aturaken kemawon, hanya disampaikan saja, mungkin tidak kelihatan, tapi harus dipraktekkan tentunya. Dan jadi, itu tanpa praktek, betul, maka menika. kita juga tidak mengerti artinya. Iya. Iya Bante ya. Anaknya- Kalau kita bilang meditasi, kalau kita tidak berpraktek, kita tidak mengerti meditasi itu bagaimana. Tadi benang merahnya sudah sangat jelas Bante sampaikan bahwa inti daripada samadhi itu adalah pada kesabaran Bante. Iya, Nah, hasil dan pun kesabaran nanti sadar. itu sebenarnya belum teruji kalau kita hanya menyepi, uzlah misalnya, menyepi itu belum teruji. Yang sangat teruji adalah ketika topong rame di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, kita bisa bergaul di tengah-tengah mereka secara harmoni, saling mencinta kasihi, saling berkomunikasi dengan harmoni, tidak saling menyakiti satu sama lain. Tentunya ini menjadi satu tolak ukur ujian bahwa kita sabar di tengah topong rame. Nah, tapi Bu Hani untuk yang menjawab Pak Parno Blimbing itu kan intinya apa, satria wirang dan sebagainya, ada tugas kesatria sungguhnya menurut Wulang Reh dalam sebuah sekar mijil kalau boleh disampaikan. Nggih, monggo. Nah ini cakepane anyar nek keliru pangapunten nggih Pak Parno. Dipunatya prawira ing batin nanging aja katon sasana yen durung masane kakandelan aja wani manikis wiweka ing batin den samar ing semu. Artinya, Intinya carilah keperwiraan atau keprawiraan dalam batin, tapi jangan sampai kelihatan. Prawiro itu memang dikejar perlu, tapi jangan sampai kelihatan menonjol-nonjolkan. Oh, sombong, Nah, itu. Kalaupun toh jika belum masanya, diamlah, jangan berani berucap atau sumpah duluan. Nah ini simpanlah dalam batin, jangan salah dalam semu. Nah ini penantian ini butuh sabar narimo, butuh nerimo ing pandum. Karena kalau tidak maka satria itu akan terjebak ke dalam apakah itu arogan, kemelekatan, apakah itu, dan kemudian dampaknya adalah korupsi misalnya, atau gila penghormatan dan sebagainya. Itu semua adalah wilayahnya penjajah hati, penjajah batin yang kemudian akan mengujo, akan memelihara kemelekatan dan karep. Nah, karep tadi punya sifatnya molor terus, yang dituruti nambah dawa, lebih panjang terus berkembang dia. Karep berkembang itu dalam hal harus dituruti begitu. Oh. Nah, maka dari itu kalau tidak terkendali batin itu, maka orang terjebak ke dalam sebuah penjara diri. Nah, penjara diri adalah karep. Dan itulah sebenarnya letak kesengsaraan. Jadi bahagia itu bukan karep yang terpenuhi terminologinya, tetapi karep yang seimbang dengan pengelolanya. Karena karep itu harus dikelola gitu intinya. Bante, bagaimana tentang karep yang terus mulur, yang terus berkembang, harus dikendalikan atau dituruti, tetapi tahan dahulu Bante. Kita akan mempersilakan satu ini lewat lebih dahulu. Baik, keluarga Dhamma TV, beberapa SMS sudah masuk. Tetap silakan SMS di 08510 701 8802 dan telepon di 0341 402
777. Nah, tadi kita cerita tentang karep yang selalu mulur atau keinginan yang selalu bertambah. Itu bagaimana Bande? Monggo Bande. Ya, sebenarnya kan semuanya tergantung sama diri kita. Yeah. Apakah kita itu mau nurutin karep itu atau tidak mau nurutin karep? Kalau karepe itu apik kemudian mau diturutin ya monggo kerso, tapi kalau karepe ndak apik kemudian diturutin mau cari sengsara, ya kan harus bisa mengendalikan itu kan. Makanya saya sering katakan bahwa kalau kita memiliki semakin banyak keinginan, semakin banyak penderitaan, sedikit kebahagiaan. Banyak keinginan, banyak penderitaan, sedikit kebahagiaan. Tapi kalau sedikit keinginan, ya tentunya ya banyak kebahagiaan, sedikit keinginan banyak kebahagiaan, ya. Dan lebih bahagia lagi kalau memang kita semuanya mampu mengendalikan keinginan-keinginan itu. Dan itu semuanya tentunya perlu belajar, perlu latihan untuk melepas, untuk sumeleh. Semuanya itu harus mampu meletakkan, melepaskan begitu. Dan tentunya dikatakan di dalam Dhammapada itu bahwa seseorang yang dikatakan sebagai penakluk yang sejati itu adalah orang yang mampu menaklukkan diri sendiri. Jadi bukan orang yang mampu mengalahkan orang lain atau mampu menaklukkan orang lain, tapi sesungguhnya penakluk sejati itu adalah orang yang mampu menaklukkan diri sendiri. Dan tentu saja ajaran-ajaran agama tadi, keyakinan-keyakinan yang ada di Nusantara ataupun yang di dunia ini, semuanya itu sebenarnya diarahkan untuk ke diri sendiri tadi. Bagaimana kita menjadi perwira untuk mampu menaklukkan diri sendiri tadi. Bukan bingung mau naklukkan orang, ngalahkan orang, memperbanyak, memperbesar segala macam sesuai dengan keinginan kita tadi. Itu malah bikin sengsara, membuat bahaya, membuat kita menderita seperti itu. Makanya ya saya rasa kita bisa belajar seperti hanya petani ya. Jadi kalau kita itu ingin memetik sesuatu, kita harus tanam sesuai dengan apa yang ingin kita petik. Kita misalnya pengen memetik jagung, ya jangan hanya sekedar kita mau memetik jagung saja. Nah, banyak orang itu ndak mau nanam, pengen metik. Ini yang repotnya kan gitu. Kadang-kadang mikirnya itu saya mau metik dulu baru nanam. Lah dari mana kalau tidak mau nanam dulu? Ya kita tanam dulu, ya kita cari lahan yang subur, kemudian kita sebar bibit-bibit yang unggul, kita pupuk, kita airi, kita jaga, kita rawat. Nah setelah itu bukan langsung panen loh, harus nungguin dengan sabar. Nanti kalau sudah waktunya, sudah saatnya panen, ya pasti akan panen. Loh baru ditanam hari ini, besok itu didungoni, terus kalau ndak akan tumbuh, nanti akan potong gitu kan. Nah itu padahal kan kalau jagung itu umurnya berapa bulan gitu kan. Pinten Pak Eko? Mas Eko? 95 hari. 95 hari. Harus sabar nungguin sampai 95 hari. Baru seminggu kita sudah ngomong kalau ndak panen tak potong loh. Kalau ndak panen aku berubah pikiran. Ini dan jadi repot gitu kan. Harus punya kesabaran itu sampai menunggu saatnya, waktunya itu berbuah dan akhirnya kita memetik. Jadi kita semuanya tahu sebenarnya sih bahwa kalau kita melakukan hal yang baik sebagai akibat, sebagai sarana untuk kita memperoleh akibat yaitu kebahagiaan tadi, kita harus mau menanam tadi. Mboten nate nanam kebencian tapi panjenengan podo pengen naik swarga kepiye to carane itu loh. Kalau ada bisa ya saya mau juga, tapi instan. Ya, kita itu bisa metik, kita itu bisa bahagia karena wonten sebab-sebab ingkang awake dhewe tanem menika itu yang harus kita lakukan. Dan tentunya pertama kali yang harus dilakukan itu bagaimana menjernihkan pikiran toh. Jadi kenapa? Karena pikiran menjadi pemimpin, pelopor, pembentuknya. Jadi tutur kata, perilaku, kehidupan kita seperti apa, bagaimana itu terbentuk dari kondisi pikiran. Dikatakan bahwa pikiran menjadi pemimpin, pelopor, pembentuk dari segala sesuatu. Apabila dibentuk tutur kata, perilaku kita dibentuk oleh pikiran buruk, maka penderitaan akan mengikuti kita. Tapi kalau kita terbentuk dari
pikiran yang baik, tutur katanya menjadi baik, perilakunya menjadi baik, maka kebaikan ini bisa membuahkan kita bahagia. Seperti itu. Dan kotoran-kotoran batin itu sebenarnya siapa yang membuat kotor? Yang membuat kotor juga diri kita sendiri, kayak tadi itu kalau nyambung kalian Mas Eko ya. Jadi kita memiliki ponco indrio. Kalau ponco indrio itu diibaratkan itu adalah rumah, kemudian ada jendela-jendelanya tadi itu. Kemudian di situ itu kita jaga, kita rawat, atau kalau dikasih kasa gitu kan, tidak semua kotoran itu masuk gitu. Tapi kalau cendelone dibuka mablak ndak dijogo sama kasa segala macam, itu kotoran apapun masuk ke dalam. Nah, artinya apa? Batin kita ini akan kotor kalau memang menggunakan indria-indria tadi boten ngatos-ngatos, ndak hati-hati, boten iling tan waspada tadi. Akhirnya semua kotoran itu masuk. Begitu kotorannya masuk, ya tutur kata, perilaku kehidupannya sesuai dengan apa yang ada di dalam kotoran pikiran kita tadi. Nah, tapi kalau kita sudah bisa menggunakan kesadaran dengan baik, menggunakan indria tadi, pikiran kita jadi tenang gitu kan. Kalau sampun tenang, biasanya niku panjenengan sedaya saged ningali lho. Pikirane awake dhewe iki resik apa kotor gitu. Nah, kalau resik ya udah ndak ada masalah, berarti wis mencapai kasampurnan. Tapi kalau belum resik ya resik ndak bisa kita diemin aja. Caranya itu harus diresikin begitu. Lah niki biasanya kan kebencian, keserakahan, kebodohan ini menjadi akar dari semua permasalahan kehidupan. Kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Kalau yang lain-lainnya itu konco-konco nih lah begitu. Nomor 3 niki panggedene. Nggih, panggedene. Momentumnya sudah kena sebenarnya nyambung kok yang diaturkan Bante ini, bahwa misalnya kalau kita lihat Pak Dalang itu pakaiannya kan mulai atas itu blangkon. Sebenarnya blangkon itu diikat belakangnya ada mondolnya, itu kan ada filosofinya dalam falsafah pakaian itu. Blangkon iki kira basane aja nyeblang yen ana pitakon. Apa dalang iki kan budal mudal piwulan. Nah ini. Makanya itu seorang yang pinilih zakat cilik dan zakat gedenya sudah betul-betul mapan dan tertata. Kemudian ponco indrionya sebagaimana Pak Sumali tadi aturaken untuk bisa mencapai padet manyuro atau barang dengan nyaris mulus, belum berani ngomong mulus, nyaris mulus, itu maka ponco indrio menika dipun ukel wonten ing menika nggen pusat karep menika, pusat prana wonten mriki menika dipun cendhingi menika yen secara zahir utawi jagat gedhe yen cendhingane ora tepak iki kira-kira kumbangan suluk barang ya ora penak mesti lah niku. Ini wonten ukuranipun ingkang pas. Oh, untuk Bapak Dalang. Kalau untuk masyarakat umum apakah juga pakai centing? Menika namung filosofi. Filosofi. Orang yang akan berangkat mudah pulang itu harus siap luar dalam. Kemudian reka lenggan badhe bidal nyekel cempurit mau pegang wayang itu ing wingking menika wonten suriga manjing warangka kedah emut kalian Gusti Kang Maha Kuwaos. Menika wonten agemanipun. Sinjangipun nggih ngaten anggenipun nata kedah kados pundi nalipipun saking kiwa manengen kakung. Menika jumbuh marang yen kita ndudah konsep linggayoni ya menika. Kalau kehilangan ugal bahasa Indonesia. Tapi tetap kita pakai artinya bahasa memang Indonesia. Itulah konsep kesabaran itu bagi Pak Dalang jelas bahwa mulai pakaiannya mulai atas sampai bawah itu harus betul-betul mencerminkan sosok pribadi yang siap luar dalam untuk ngudal piwulang. Yen arep budal nyekel cempurit kayak kon mijeti karo sindene lha iku belum siap jadi Pak Dalang sejati itu. Nah, artinya memang ponco indrionya masih cukup menjajah dirinya. Nah, ini yang apa namanya harus diteladani dari seorang dalang dan hal-hal yang dihindari. Nah, sesungguhnya semuanya adalah ada sebuah pasemon, ada satu simbolik yang harus berani, dan wayang sendiri harus mencoba untuk berani membuka itu. Pertanyaannya berani atau tidak. Yang kedua,
mampu atau tidak, yang ketiga mau atau tidak. Nah ini yang saya kira menjadi satu Sebenarnya kajian seseorang bersama. berpakaian itu kan mewakili dirinya sebenarnya. Ya, betul sekali. Nah sekarang saya tanya Bante ini, yang pakaiannya sangat menarik hati nih Bante ini. Berapa jumlah pakaiannya dan mengapa pakaiannya, warnanya dan juga modelnya. Nah ini karena saya tadi mengatakan busana adalah mewakili kepribadian. Bapak dalam berkepribadian sebagai seseorang yang harus kuat secara luar dalam dan mengerti bila ada pertanyaan apapun dia tidak akan menolak apapun. Nah sekarang Bante, monggo Bante. Yeah. Jadi kalau kami kehidupannya kan memang sebagai seorang pertapa ya. Yeah. Jadi untuk masalah pakaian atau kebutuhan pokok ya, namanya Catupacaya itu, makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, itu biasanya memang didukung, disokong oleh umatnya. Dan kita yang didukung, disokong ini tidak boleh hidupnya itu susah, menyusahkan diri begitu ya. Harus mudah dilayani, mudah disokong, bersahaja hidupnya, berindria tenang, tahu malu, tidak melekat dengan keluarga segala macamnya. Ya memang sebagai seorang pertapa harusnya begitu. Yang dia cari bukan untuk mencari kepuasan nafsu indriawi duniawi gitu. Jadi kalau misalnya pakaiannya ya cuma ada dua, lebih dari dua ya sudah melakukan sebuah pelanggaran dari kehidupan aturan pertapa begitu kan. Kemudian kita pun kalau misalnya polanya itu kotak-kotak dulu kan dari cerita kehidupan dulu Sang Buddha dan murid-muridnya di zaman dulu untuk memenuhi jubah ini, para biku, para pertapa ini mengumpulkan dari kain-kain bekas. Begitu setelah dikumpulkan, setelah cukup baru dijahit, nyambung. Makanya kotak-kotak begitu bentuknya gitu. Gitu Bante, jadi sederhana sekali kehidupannya. Kita tahan dulu Bante untuk mempersilahkan yang satu ini untuk lewat. Menarik sekali keluarga Dhamma TV, tetap di Dhamma TV. Segmen berikutnya kita ungkap lebih dalam lagi. Terima kasih. Wah ini tadi penelpon Bapak Sumali mendapatkan jawaban yang luar biasa dari Bapak Eko dan juga Sang Pertapa Bante Tejapuno, bahwa demikian ya dari pertanyaan Bapak Sumali Wagir ya tadi ya. Kemudian ini yang pertanyaan tentang Satrio Wirang, Satrio Hamungtuwo dan Satrio Hamangkuprojo, maknanipun menopo. Ini saya jawab sepintas saja. Satrio Wirang artinya seorang pejabat yang mendapat malu. Kemudian Satrio Hamungtuwo artinya satrio atau pejabat yang hanya menjalankan tugasnya. Jadi mungkin di pemerintahnya tidak terjadi apapun. Kemudian Satrio Hamangkuprojo artinya seorang pejabat yang memang bisa mangku projo. Kenapa disebut mangku projo? Mangku itu mangku begini ya. Projo itu seolah-olah ditata. Namanya dipangku, diletakkan di kedua paha begini dan ditata dengan baik. Dia duduk tenang. Nah, itu artinya seorang pejabat yang demikian yang seharusnya ada di Kota Malang. Nah, ini juga tentang Kota Malang ini. Kota sekarang dibuat semacam kota Cina, apa juga bisa diterima, harus diterima ya Bu, dia bilang begitu. Ya kalau menurut panjenengan harusnya bagaimana ini kota kita ini dipersilahkan, kita punya banyak budaya-budaya, mungkin di hari ulang tahun Kota Malang yang berikutnya kita bikin kentongan katanya Bapak Eko tadi. Jadi kalau kita bikin kentongan, maka kalau kita membuat, maka seluruh orang di Kota Malang akan tahu betapa kita sudah kehilangan banyak pring-pringan hutan bambu yang itu sebenarnya adalah penadah air terbesar. Dia itu mampu menjadi filter air terbesar bagi Kota Malang. Tetapi pring-pringan di Kota Malang ini, hutan bambu di Kota Malang ini sudah menipis, hampir tinggal
30% saja. Padahal kita punya desa Petung Sewu, Petung Roto, Petung Papa. petung banyak ya, yang petung-petung itu yang artinya juga hutan bambu, alas bambu begitu, dan itu sudah hampir hilang, alas bambunya hilang. Kalau dalam budaya Jawa ada urip dan kanguripi, bagaimana penjelasannya? Urip itu hidup, kemudian nguripi hidup harus mampu memberi kehidupan atau berguna bagi kemaslahatan banyak orang atau minimal keluarga. Kemudian dan juga hidup harus mempunyai panguripan, harus mempunyai tempat untuk kehidupannya. Bukan saja tempat, tetapi juga bisa di tempat itu bisa bekerja, bisa melakukan banyak aktivitas, dan juga dia bisa menyerap kehidupan untuk diberikan kepada orang lain. Intinya itu urip, nguripi lan panguripan. Kemudian lagi ini, saya dulu orangnya agak keras. Setelah orang yang saya cintai pergi untuk selamanya, saya merasa sedih, tidak ada yang mau diajak bicara. Saya menjadi pendiam dan selalu sholat taat. Pertanyaan saya, bagaimana hati ini menjadi damai? Monggo Bante. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, banyak sekali tadi. Mungkin juga yang tadi menyangkut dengan kebudayaan berkenaan dengan hari ulang tahun Kota Malang. Kelihatannya banyak lampion-lampion begitu kan ya. Nah, kalau sebenarnya kalau kita punya budaya kan ada, bukan pakai lampion sih sebenarnya, obor. Mungkin nanti Pak Eko bisa menjelaskan juga maknanya dari obor gitu kan. Kalau dulu kan pakai obor gitu, ndak ada listrik, ndak ada apa ya, pakai obor untuk selenderanya gitu kan. Nah, jadi tidak harus kita memang mengadopsi kebudayaan orang lain, sedangkan kita sendiri juga punya kebudayaan, punya tradisi yang bagus. Jadi kita pertahankan punya kita lestarikan punya kita. Tapi kalaupun misalnya ada sesuatu yang bagus, yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh, ya enggak apa-apa, kita juga mau pakai. Tapi jangan sampai kita membawa kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai dengan keberadaan kita di negara Nusantara ini, atau bahkan malah membawa kebudayaan-kebudayaan yang mengarah kepada perpecahan. Jangan sampai terjadi demikian. Nah, memang kalau kita istilahnya tadi ada topo, ngerami segala macam, pertama kali yang memang kita lakukan itu adalah berusaha untuk membuat diri kita itu menjadi bersih dulu lah. Jadi kalau kita mau bingung ngajarin orang, nanti malah keliru, karena kata-kata itu istilahnya akan menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang melakukan, orang yang mempraktekkan. Jadi misalnya sebagai seorang guru begitu, kita menyampaikan itu adalah yang kita sudah memang praktekkan. Kalaupun misalnya kita tidak bisa menyampaikan secara tutur kata, setidaknya perilaku kita sudah menjadi toladan begitu. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya batinnya belum kuat, kemudian kita mau ngajar orang lain, mau memberikan manfaat, istilahnya berpikirnya mungkin begitu kan, mengajar kepada orang lain supaya memberikan manfaat bagi orang lain, malah keli nanti di sana itu arusnya terlalu keras, terlalu kenceng. Tapi kalau misalnya sudah kuat, kemudian kita mau di tempat yang rame, di arusnya yang deras tadi, kita tidak akan terbawa arus. Kenapa? Karena kita memang batinnya sudah kuat gitu. Jadi pertama kali memang istilahnya kalau mau menyelamatkan orang itu harus ngelihat posisi kita sudah selamat atau belum gitu kan. Kalau diri kita belum selamat, kemudian kita pengen menyelamatkan orang, malah kita sama-sama tenggelam, ndak itu sing selamat. Jadi nyadar diri kita sudah kuat, maksudnya itu istilahnya bisa mampu bertahan di dalam kondisi seperti apapun. Nah, setelah itu turun gunung untuk membabarkan, untuk menyampaikan, mewedarkan supaya orang-orang itu bisa mengerti, memahami kehidupan seperti apa dan bagaimana. Meskipun di sana itu istilahnya arusnya deres, tapi kita di sana bisa bertahan. Jadi itu memberikan manfaat bagi banyak orang. Sama juga sebetulnya kegiatan-kegiatan kami gitu kan. Fokusnya sih memang tinggalnya di Wonosalam.
karena saya lebih nyaman tinggal di sana. Tapi- Udaranya seger, itu mungkin bisa membuat usia saya panjang gitu kan. Kalau udaranya tercemar nanti cepat mati gitu kan. Nggih. Selain itu polusi pikiran. Hmm. Di sana itu tidak polusi terlalu pikiran ini ya? polusi gitu loh. Kalau ada di sana tinggal ngurusin pikiran. Tapi kalau di tempat yang rame, wih, pikirannya orang-orang itu bikin kita sendiri kepikiran juga gitu kan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hal yang bagus di situ, batin kita terkendali dengan baik, ya sudahlah, turun gunung. Ini loh hal yang baik, yang benar, yang berguna, yang bermanfaat untuk kemaslahatan, untuk manfaat bersama, ini seperti ini yang harus kita lakukan. Tapi setidaknya semuanya itu diawali dari batin kita tadi, begitu. Nggih, Nggih. matur nuwun. Wonten sekar menapa? Oh, ada Ada penelpon telepon. nggih. Halo, selamat malam, penelpon. Halo, silakan. Bapak, Ibu. Kami dari Pak Tamsin. Oh, nggih, monggo, Bapak. Ya. Ya, Kami ingin menggarisbawahi Aduh, sayang sekali terputus. Bapak silakan untuk menelpon kembali, kami tunggu. Sementara Bapak Eko akan menyiapkan satu sekar. Monggo. saya itu seneng Nggih. mireng panjenengan Pak Eko nih nembang, dan itu kata-katanya itu bukan sekedar kata-kata, Tapi tapi ada petuah-petuah. piwulan. Nggak kayak lagu-lagunya anak muda sekarang, lagunya patah hati terus gitu kan. Kalau ini kan lagunya itu mengandung petuah, mengandung ajaran begitu. Dijamin tidak galau, Tante ini. Iya, ini Enggak, tentunya Kak, tidak seperti naskah-naskah yang umumnya galau. Ini kita coba untuk tidak galau. Masih misil Bu Ani ini. Monggo. Nuli nari mo ing tiasing baten tan manganghing katong kang rumasa ing kanimatane sihing Gusti tumeking nak rabi wong narima becik kang mangkono iku. Nah, artinya ini tentang nerimo Bu Ani. Nggih. Lalu nerimo keinginan batin dan tidak mencaci sang katok atau Gusti itu adalah satu tolok ukurnya. Merasakan kenikmatannya bahwa kasih Gusti atau kasih Tuhan. nggih menika terhadap anak dan istri, itulah orang yang nerimo dengan baik. Jadi kalau kita itu Mencintai anak dan istri. milik barang kang melok kaselak ndang muluk, tundane bakal melik-melik. Kalau kita tidak sabar, inti dari nerimo ing pandum, maka kekecewaan. Dan kalau sudah kecewa itu biasanya, dan ini bukan ciri-ciri kesatria, ujung atau puncak dari kekecewaan itu kemudian mencaci. Kalau yang dicaci itu masih peraturan, masih orang Nasib, lain, nggih. menungso, itu masih ya lumrah lah. Tapi kalau yang dicaci itu adalah Tuhan, nah ini yang kemudian menjadi sangat tidak pantas saya kira. Ngaten. Nah ini yang saya kira diteladani atau di warning oleh Wulang Reh dalam Sekar Mijil tadi, bahwa Ya. karena tidak nerima yang pantum akhirnya yang dicaci malah Gusti. Nah ini yang apa Ya. namanya cilaka ini. Itu yang membuat kita sengsara, itu yang membuat kita celaka. Baik, kita tahan sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Baik,
kita lanjutkan lagi tentang SMS ini tadi. Nah, ini ada lagi nih SMS yang mengatakan, Sugeng Dalu, saya tertarik sekali dengan wejangan dari Bante tadi bahwa kalau kita belum kuat, janganlah kita mengadopsi budaya dari luar. Mungkin baru-baru ini kita baru saja mempunyai Harla Kota Malang. Iya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Eko, monggo. Iya, saya kira ini kita harus konstruktif menyikapi tentang semangat warga Malang, semangat Arema untuk maksudnya warga Malang untuk merayakan hari ulang tahunnya. Kalau kita lihat pernak-pernik di sana sini ada banyak lampion, banyak lampu-lampu, kalau itu memperindah kota, ya saya kira kalau memang warga Malang kepingin memperkaya lagi, nggak apa-apa nanti ulang tahun Kota Malang yang ke depan, selain lampionnya banyak, obornya kita hidupkan di mana-mana. Kalau malam, misalnya pasang kentongan, Gitu. nanti wah itu kuno. Alangkah indahnya alangkah kalau- indahnya esensi Iya. dari kentongan misalnya. Sekarang sudah langsung HP kok masang kentongan toh Pak gitu. Ya saya kira ini tergantung pemaknaan. Misalnya di sudut-sudut daerah, di gang-gang kita coba sekarang kalau kepengin mencoba mengeksistensi budaya Malang, misalnya suruh pakai jerit, malu ndak, ayo ini kita coba bersama-sama merefleksi. Jadi saya kira kalau itu baik bagi Malang. Tentunya yang penting adalah warga Malang tidak kehilangan jati diri sebagai warga Malang. Apapun yang kita perbuat dalam memperingati, yang penting tahu esensinya. Saya kira itu sah-sah saja dan baik-baik saja. Yang penting argumentasinya bagaimana. Nah, kita mampu enggak mencoba untuk mengeksistensikan ciri khas lokal jenius warga Malang misalnya. Coba kita selebrasi, kita coba misalnya nasi empok, itu kan Malang banget nasi empok itu. Kemudian gado-gado, tahu petis dan sebagainya. Coba kita galakkan kembali makanan tradisional, kuliner misalnya, pakaian khas Malang. Coba Bapak Guru, nggak usah nyalahkan pejabat publik, Pak Gurunya mau nggak mengenakan baju Malangan ketika hari Kota Malang, ini juga sebuah tolak ukur. Saya kira kalau itu kita awal dari hal-hal kecil, keluarga kita, anak-anak kita, kemudian sekolah kita, syukur-syukur merembes ke pejabat publik, syukur-syukur merembes ke para tokoh agama, tokoh masyarakat, Toga Thomas. Kemudian wakil rakyat, nah ini wakil rakyatnya ketika hari jadi Kota Malang sudah mau menggunakan pakaian khas Malang atau belum? Kira-kira umpami dahar sekul empok nganten isin nopo mboten. Nah, ini kan ciri khas warga Malang dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira ini satu wujud yang kita perlu apresiasi bahwa geliat hari jadi Kota Malang sudah sedemikian hebatnya dan kita perlu bangun kembali untuk mewujudkan eksistensi warga Malang ini. Saya kira ya kulinernya, ya budayanya dan sebagainya. Kemudian ini tadi belum dijawab Bante, bahwa saya dulu orang agak keras, setelah orang yang saya cintai pergi, saya merasa sedih dan tidak ada yang diajak bicara. Saya menjadi pendiam, tapi selalu sholat, taat. Pertanyaan saya, bagaimana supaya hati saya menjadi damai? Jadi sebuah kenyataan hidup sih memang sebenarnya. Kalau kita itu ketemu, ya cepat atau lambat pasti berpisah. Kalau kita tidak mau berpisah, ya jangan pernah ketemu. Oh gitu ya. Gitu kan? Tapi karena sudah ketemu, ya cepat atau lambat juga berpisah. Berpisahnya itu macam-macam. Mungkin karena pergi ke suatu tempat, atau bisa juga meninggal dunia misalnya, seperti itu. Itu kan perpisahan yang memang benar-benar sulit untuk bisa diterima. Kalau hanya pergi ke tetangga, pergi ke saudara, atau pergi ke luar kota, keluar pulau, atau ke luar negeri, kita masih bisa terima. Kadang-kadang kalau kita sampai ditinggal meninggal dunia, nah ini yang sulit bisa menerima, apalagi itu adalah orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Tapi harus disadari bahwa tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang lahir tidak akan mengalami kematian, itu tidak ada. Jadi ini namun istilahnya kejadian yang wajar yang terjadi dalam kehidupan, yang mana kita harus bisa nerima. Kalau tidak bisa nerima, malah kita akan semakin menderita.
Kita harus mampu mencintai, menyayangi hidup kita. Kalau memang menyayangi orang yang kita sayangi yang sudah meninggal tadi, ada anak-anak atau masih ada keluarga yang lain juga yang harus kita perhatikan. Jadi dengan membuat diri kita sendiri bisa menerima itu dan melanjutkan perjalanan hidup kita meskipun sudah tidak ada pendamping kita, itu malah membuat kita akan menjadi lebih baik daripada kita terus meratapi, menangisi, menyesali dengan kepergian orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Sayangilah coba diri kita dengan cara apa? Mulailah menata hati kita. Ya sudah bagus itu melakukan sholat 5 waktu dijalankan. Kemudian bukan hanya melakukan tata cara upacara sebuah ritual keagamaan, bukan. Tapi kita harus benar-benar menerima kondisi itu dan mulai membenahi kehidupan kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita, untuk melanjutkan kewajiban tanggung jawabnya dengan putra-putrinya seperti itu, supaya meskipun tidak ada pendamping tapi anak-anak masih ada orang tua, bapaknya atau ayahnya yang bisa jadikan pegangan atau sandaran hidup. Gitu. Mungkin istilahnya di situ tanggung jawabnya merangkap sebagai ibu rumah tangga dan sebagai kepala rumah tangga, karena pasangan hidupnya tidak ada. Tapi saya rasa kita mampu, bisa kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau ya gampang pun tidak bisa gitu kan. Matur nuwun. Ini ada kata-kata bijak ini. Sabdo Karaharjan, apa wae sing kok karepake ana ing alam donya bakal keturutan menawa sliramu jujur lan sabar. Artinya apapun yang kau inginkan di alam ini bisa terjadi bila engkau jujur dan sabar, perilakumu tidak macam-macam dan didasari keikhlasan hati sumeleh marang Gusti, artinya berserah diri kepada Tuhan. Bante, ini waktunya juga tinggal sedikit, monggo mohon diberikan kesimpulan tentang terima ing pandum bagi kehidupan umat atau kehidupan pemirsa Dhamma TV sehari-hari, bagaimana yang seharusnya. Monggo Bante. Jadi yang pertama memang kita harus bisa menerima sebuah kenyataan kehidupan, dan setelah bisa menerima kenyataan kehidupan, kalau orang hidup itu begitu lahir pasti tua, sakit dan mati, kita bisa menerima kenyataan itu. Dan setelah bisa menerima itu, mari kita isi waktu kehidupan kita dengan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Ilmu itu tidak akan membawa manfaat, tidak akan membawa keselamatan kalau hanya sekedar dibicarakan, tapi harus benar-benar dilakoni, dijalani, dipraktekkan. Begitu kita benar-benar praktekkan di dalam kehidupan kita, kita punya kebaikan. Nah, kebaikan inilah sesungguhnya yang kita yakini bisa membuahkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik lahir dan batin, dalam kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang akan datang. Nah, semua bentuk kebahagiaan diperoleh karena kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Dan kebajikan itu sendiri sesungguhnya sebagai wujud dari keyakinan kita. Begitu kita memiliki keyakinan yang benar, melakukan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan disitulah kita punya kebajikan. Kalau kita tidak bisa memberi, membantu, menolong, setidak-tidaknya kita bisa memiliki pikiran, tutur kata, perilaku yang benar, bisa menjaga batinnya dengan benar. Nah, dengan cara seperti itulah hidup kita pasti akan memperoleh kebahagiaan secara lahir dan batin, bisa berguna, bermanfaat, memberikan efek yang positif bagi lingkungan, bagi masyarakat. Nah, ini tentunya yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak Eko ya. Sudah lama juga tidak ketemu sama beliau. Saya terima kasih kepada semuanya. Semoga dengan keyakinan, dengan kebaikan apapun yang selalu kita lakukan, yang selalu kita upayakan, membuahkan kebaikan, kebahagiaan baik lahir dan batin. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, panjang usia, banyak rezeki. Semoga kita terus bisa meningkatkan kualitas batin kita dengan berbuat kebaikan. Semoga kebaikan ini juga bisa menghindarkan kita, menjauhkan kita dari kesusahan, kesulitan, mara, bencana, bahaya dan penyakit.
Semoga kebajikan ini juga bisa mewujudkan bakti pada orang tua, para guru, leluhur-leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita. Semoga mereka semuanya ikut senang, ikut bahagia, bangga karena memiliki anak-anak yang baik, berbakti seperti Anda semua, generasi-generasi yang bisa dibanggakan. Sekian, terima kasih. Nggih, terima kasih. Baik, keluarga Dhamma TV, kelihatannya waktu kita juga telah sampai di penghujung, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bante dan kepada Bapak Eko yang sudah kerso hadir di Trimo ing Pandum ini. Tetapi panduman kita hanya sampai waktu ini, jadi kita harus terima, terpaksa kita berpisah. Baik, keluarga Dhamma TV, saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon diri, dan kita akan jumpa pada Jumat yang akan datang. Semoga kita semua mampu trimo ing pandum. Dhamma TV selalu damai di hati.